Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongho Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin tentunya Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video pertama yang tadi dirilis oleh admin ya, membahas tentang dua trailer terbaru dari Battle to the Heaven yang telah ditayangkan di hari Minggu ini di tanggal 26 Juni 2022. Di mana dua trailer tersebut memperlihatkan bahwa banyak konten di sana, dan juga yang paling penting ialah tanggal perilisan dari Battle to the Heaven ini. Yang sebelumnya admin katakan bahwa Battle to the Heaven akan dirilis pada tanggal 17 Juli dan tanggal 31 Juli. Di mana tanggal 17 Juli akan diawali dengan penayangan Battle to the Heaven spesial keempat, yaitu Battle to the Heaven The Origin, dan akan disambung dengan Battle to the Heaven Neon Fan pada tanggal 31 Juli. Episode spesial dan tahunan atau Neon Fan Battle to the Heaven yang telah lama ditunggu-tunggu memang akhirnya telah diselesaikan dan akan segera disiarkan. Untuk itu, mari kita bahas apa saja konten yang didapat dari video trailer yang menampilkan keseluruhan episode dari Battle to the Heaven Neon Fan yang katanya berjumlah 52 episode. Nah, namanya sebelumnya, mari kita simak intronya dulu. Pengumuman resmi Battle to the Heaven telah ditetapkan dan episode spesial akan disiarkan terlebih dahulu dengan 2 episode sebagai pembuka. Menurut berita resmi dari web resminya, episode spesial The Origin atau Battle to the Heaven The Origin akan dijadwalkan pada tanggal 17 Juli dan akan langsung disambung dengan Battle to the Heaven Neon Fan dengan judul Battle to the Heaven Genin Academy yang akan dirilis pada tanggal 31 Juli. Jadi sudah pasti ini akan mengambil alih jadwal hari Minggu jam 10 yang saat ini masih diambil oleh Wudong Qiankun season 3 ya, yang masih tersisa 2 episode lagi. Nah, di hari Minggu ini tanggal 26 Juni Wudong Qiankun season ketiga baru mencapai episode ke-10 dengan jumlah keseluruhan 12 episode, jadi tinggal 2 episode lagi. Battle to the Heaven telah disiarkan dari awal di Tencent video ini ya, setiap hari Minggu jam 10, jadi sudah pasti akan dirilis juga pada hari Minggu jam 10. Kita bisa lihat di web resminya, di sini diperlihatkan bahwa setelah akhir dari musim ketiga Wudong Qiankun, maka jadwal akan diambil alih oleh Battle to the Heaven The Origin dan akan dilanjutkan dengan Battle to the Heaven Neon Fan. Jadi chapter khusus dan Neon Fan akan mengadopsi metode siaran berkelanjutan. Dan bagi rekan-rekan yang belum tahu apa arti dari Neon Fan artinya akan diperbarui terus-menerus sepanjang tahun. Jadi setidaknya ada 52 episode, dan menurut pengajuan sebelumnya dapat diketahui bahwa Battle to the Heaven Genin Academy sudah memberikan atau sudah melaporkan 52 episode yang sudah lulus sensor. Jadi sudah dipastikan akan tayang dalam 1 tahun ini ya. 52 minggu ya, lumayan ya. Dan kemudian mungkin akan ditambahkan lagi nanti, tentu saja ketika Neon Fan ini disiarkan selama 1 tahun, maka studio Magic Digital Motion juga akan memperbaharui cerita kelanjutan dari 52 episode ini ya, dengan tema baru mungkin. Ya mungkin ada spesial episode kelima yang berkaitan dengan Sekte Yunlan atau penghancuran Sekte Yunlan atau pembunuhan Yunsan nanti ya, siapa tahu ya. Mungkin saja ini akan dibuat episode spesial atau juga akan dibuat episode berkelanjutan. Episode Neon Fan ya, karena kita ketahui bahwa seperti di Solen saja yang mempunyai episode Neon Fan, yaitu episode yang full tahunan itu tidak pernah memberikan episode spesial ya. Jadi bisa jadi kelanjutan dari Battle to the Heaven Neon Fan ini jika telah selesai 52 episode maka akan terus berlanjut dengan tema baru. Mungkin saja dengan tema baru nanti sesuai dari bukunya mungkin kehancuran dari Sekte Yunlan ya. Bisa saja seperti itu ya. Dan juga di bab khusus ini ada 2 karakter yang baru ya, diantaranya ialah model baru dari Xiao Sun Er.
Dan juga di episode spesial ini akan menampilkan beberapa peran-peran model-model baru ya. Bukan aktor baru ya, model-model baru, karena sebetulnya memang episode spesial ini adalah remake dari season pertama. Dan jika diperlihatkan maka akan ada beberapa peran-peran baru seperti misalnya Xiao Sun-er yang sudah di-upgrade, katanya di-upgrade oleh pihak studionya. Juga ada peran Yalou muda dan juga ada Han Feng di sana. Juga mungkin akan diperlihatkan nanti Mugu ya, yaitu salah satu musuh Yalou dari Hall of Soul. Dan juga nanti akan ada peran-peran baru seperti orang-orang di klan Xiao, seperti sepupu Xiaoyan yaitu Xiao Ning, dan Xiao Yu juga Xiao Mei, yaitu mantan wanita yang juga dekat dengan Xiaoyan. Mungkin juga akan ditampilkan di sini karena ini akan berhubungan dengan nanti plot Battle to the Heaven Akademi Jianan, karena mereka juga akan bertemu kembali nanti di Akademi Jianan. Dan tentunya konten yang paling dinantikan dari The Origin ialah konten dimana masa muda Yalou ya, masa muda Yalou yang dibunuh oleh muridnya Han Feng. Ini mungkin adalah satu-satu hal yang ditunggu, karena untuk konten lainnya seperti perceraian Xiaoyan dan juga pertarungan Xiaoyan dengan keluarga-keluarga lain di kota hutan ini sudah pernah dibahas di season pertama, meskipun permodelannya jauh berbeda dengan model dari Magic Digital Motion yang sekarang ya. Dan jika dilihat bahwa pemodelan dari Xiao Sun-er yang sekarang juga memang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, meskipun memang tidak bisa atau belum bisa menyaingi popularitas dari Yun Yun, Medusa, atau mungkin Yafei dan juga karakter-karakter baru sebelumnya, tapi memang dilihat jauh lebih baik dan sesuai dengan umurnya yang memang masih usia 15 tahun. Mungkin akan ada perubahan lagi nanti ya Akademi Jianan ya, tidak tahu ya. Dan memang yang disayangkan ialah permodelan dari Xiaoyan ya, karena jika dilihatkan dari trailer Battle to the Heaven Yanfan-nya, permodelan Xiaoyan masih sama dengan yang sekarang. Meskipun nanti di akhir ada sesuatu yang mau Admin bahas tentang perubahan model dari Xiaoyan yang dinantikan juga oleh para fans Battle to the Heaven ini ya. Sebelumnya kita coba review dulu apa saja yang ada di trailer Battle to the Heaven Yanfan yang dirilis hari Minggu ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama ialah ditampilkan di sini ada beberapa kapal terbang ya, dan kemungkinan ini adalah kapal terbang yang mengangkut murid-murid dari Akademi Jianan. Apakah ini perjalanan menuju Akademi Dalam ataupun perjalanan dari Black Condor menuju Akademi Jianan bagian luar ya. Dan lalu setelahnya di sini diperlihatkan ada menara api. Apakah ini menara api yang dimaksud di dalamnya terdapat api surgawi, Fallen Heart Flame? Masih pertanyaannya, tapi dari permodelannya ini masih terlalu kecil ya, kayaknya bukan yang ini. Oke, next kita lihat selanjutnya. Di sini terlihat ada beberapa orang dengan topi seperti sarjana ya. Dan sepertinya ini memang dekan-dekan atau guru-guru dari Akademi Jianan ya. Dan sudah dipastikan di plot awal ini ialah plot pertandingan atau kompetisi untuk seleksi murid-murid yang akan memasuki Akademi Dalam, karena memang ini tahun kelulusan, sudah tahun pertama ya. Lalu kita lihat di scene selanjutnya, yaitu scene yang muncul di trailer awal, yaitu Sun-er yang berjalan di tengah arena. Di sini kita prediksikan bahwa Sun-er di sini menahan dekan untuk menutup kompetisi karena Xiaoyan belum datang. Karena Sun-er ingin agar masuk ke Akademi Jalan bersama-sama dengan Xiaoyan. Dan tanpa disangka-sangka memang Xiaoyan datang tepat waktu. Dan tentu saja kedatangan Xiaoyan ini memicu banyak respon dari para murid yang memang telah lama menantikan siapa sebenarnya Xiaoyan yang dinanti-nantikan oleh Xiao Sun-er ini. Dan kita perlihatkan bahwa Xiaoyan masih menggunakan pakaian yang sama yang dia gunakan di sekte Yunnan sebelumnya ketika bertarung dengan Alan Yaran. Nah, di sini terlihat ada pertempuran ya. Ada seorang sosok dengan mata merah. Sepertinya ini adalah Wu Hao, yaitu salah satu anggota dari Akademi Jianan yang nantinya akan berteman dengan Xiaoyan setelah dia dikalahkan dalam pertempuran kompetisi untuk memasuki Akademi Dalam. Dan yang selanjutnya dilihat dari penampilannya, dia adalah Hujia yang dikenal juga sebagai penyihir kecil dan merupakan salah satu murid dari Akademi Jianan tentunya. Dia juga mempunyai kepribadian yang panas, dan Hujia ini sangat pintar, dan latar belakangnya dia adalah merupakan cucu dari wakil kepala sekolah Akademi Jianan. Dia juga memiliki cukup banyak orang yang menyukainya, tetapi tampaknya dia memang tidak tertarik kepada pria, dan justru dia malah tertarik kepada wanita. Dia adalah salah satu wanita yang tertarik dan menyukai Sun-er.
Dan nantinya dia juga akan menjadi salah satu teman dari Xiaoyan dan Sun Er dan membantu untuk membentuk Pan Gate ya, atau gerbang Pan yang tentunya juga akan diatur oleh Xiaoyan dan juga sahabat-sahabatnya ini. Selanjutnya dilihat dari penampilannya, dia adalah Bai Shi. Dia sangat mencintai Xiao Sun Er dan karena itu dia sangat marah kepada Xiaoyan karena Sun Er hanya menyukai Xiaoyan. Ketika Xiaoyan nanti datang ke Akademi Jianan, dia dan Sun Er harus bertarung melawan 48 orang yang seharusnya masuk ke cabang dalam. Bai Shan adalah salah satu dari individu dalam pertarungan ini. Dia, Wu Hou, dan Hu Jia adalah satu-satunya dari 3 orang yang tersisa setelah Xiaoyan dan Sun Er bertarung melawan mereka. Dan selanjutnya ialah karakter yang menggunakan tongkat es ya. Di sini masih tidak diketahui ini karakter siapa. Jadi bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu kemudian ini adalah seperti di scene awal, ialah dekan-dekan yang juga mempunyai kekuatan di sekitar Dou Wang dan Dou Huang, karena di sini terlihat mereka masih menggunakan sayap. Kecuali nanti ada wakil kepala sekolah Akademi Dalam, dia juga berkekuatan Dou Zhong. Ya, sedikit kekuatannya sama dengan Medusa atau Yunsan ya, atau bahkan lebih tinggi. Kita lihat di scene selanjutnya. Di sini adalah kapal yang memasuki Akademi Dalam mungkin. Nah, di sini juga ada sosok seorang petarung di dalam hutan. Kemungkinan ini juga adalah di kompetisi berburu energi api, di mana sosok ini bertarung melawan Xiaoyan. Ya, sosok ini memang belum kami ketahui siapa namanya. Mungkin nanti kita akan coba bahas lagi ya jika sudah ada update profil di depannya. Next, di sini juga ada orang dengan kekuatan Dadoushi, mungkin ya, karena di sini dia menggunakan armor Doushi, armor hijau ini. Kita juga ketahui, mungkin ini juga adalah pertandingan atau kompetisi berburu energi api. Lalu kemudian scene di mana di sini Xiaoyan mengeluarkan jurus aungan singa. Jurus aungan singa ini tentunya digunakan oleh Xiaoyan ketika dia telah menguasai jurus aungan singa. Dan lawannya di sini ialah orang dengan baju putih. Kemungkinan ini adalah orang yang ada di Akademi Dalam. Next, selanjutnya di sini ialah di mana Xiaoyan memasuki menara api. Menara api di sini sudah tentu di bawah menara api ini ada sebuah inti api yang bernama api Fallen Heart Flame. Dan ini ada scene awalnya. Ketika mereka bertemu, maka Xiaoyan bisa melihat bentuk dari api Fallen Heart ini, tidak seperti yang lainnya. Xiaoyan bisa melihat karena dia memiliki inti api juga. Oke. Selanjutnya ini adalah scene pertarungan. Terlihat di sini adalah pedang Xiaoyan yang menghantam murid-murid berbaju putih. Ya, tidak lain ini adalah geng putih yang ada di Akademi Dalam. Dan di sini ada sosok dengan tombak ganda. Ini tidak lain adalah Bai Cheng yang pemimpin dari geng putih tersebut. Dan untuk karakter berbaju kuning ini masih belum mendapatkan profilnya. Jadi bagi teman-teman yang bisa menambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya, siapakah sosok berbaju kuning ini. Bisa jadi itu Lin Yan atau lainnya ya. Lalu selanjutnya kita bisa perhatikan lagi di sini ada pertarungan sosok berdouchi biru dan berdouchi merah. Ini sudah pastikan adalah pertarungan antara Mansion Ular Langit yang berwarna hijau dan bertopi ini dengan klan darah. Ini adalah pertarungan yang akan terjadi nanti di Black Corner Region ya, di pelelangan. Mungkin ada scene awal. Oke, scene selanjutnya inilah yang ditunggu, ialah kemunculan Ratu Medusa. Jika dapat lihat kan, kemunculan Ratu Medusa ini dia membawa pedang kali ini dan masih menggunakan outfit yang sama, pakaian yang sama dengan season sebelumnya. Dan memang belum ada perubahan yang signifikan dari karakter Medusa ini. Diperlihatkan bahwa kemunculan Ratu Medusa ini bukanlah kemunculan Ratu Medusa ketika ada di dalam menara api ya. Karena seperti diketahui, memang yang paling ditunggu-tunggu ialah kemunculan Ratu Medusa di dalam menara api, di mana Xiaoyan dan Medusa mendapatkan hubungan yang lebih rumit lagi nanti ke depannya. Tapi ini adalah scene sebelumnya, di mana Xiaoyan nanti berlatih untuk mendapatkan susu putih dari kera putih yang ada di pegunungan Akademi Jianan. Dan ini dia dapatkan
untuk menguatkan tubuhnya dan bisa menerobos kekuatan level Dowling. Dan Ratu Medusa muncul karena ular Xiaojai bertarung dengan kera tersebut. Dan ini juga momen di mana nantinya Medusa pertama kali bertemu dengan Yellow. Dan mendapatkan ancaman dari Yellow juga membuat perjanjian kepada Xiaoyan untuk membuatkan pil penyatuan tubuh. Nah, inilah awal mula dari Medusa yang kembali tidur dan tidak muncul sampai nanti kebangkitan di dalam menara api. Nah, ini adalah scene dimana Xiaoyan berendam mungkin di dalam cairan susu kerak putih salju ini ya, untuk menerobos kekuatan Dowling. Scene selanjutnya ialah di sini ada sosok yang sedang bertarung dengan sosok hitam. Tidak diketahui ini sosok hitam siapa karena memang masih pertanyaan apakah ini Hall of Soul. Dan jika memang ini Hall of Soul yang menyerap kekuatan, maka ini sudah dipastikan adalah scene di Black Corner Region, di mana sebelum Xiaoyan memasuki Akademi Jianan, maka akan ada penyerangan terhadap alchemist oleh Hall of Soul di sana. Karena dalam cerita Hall of Soul tidak akan muncul di Akademi Jianan ya. Selanjutnya ini adalah masih lanjutan yang tadi, di mana Xiaoyan akan menerobos kekuatan Dowling. Nah, ini tentu saja momen-momen romantis di mana Xiaoyan bertemu kembali dengan Xiao Sunar ya. Dan tentu saja ini adalah momen-momen di mana Xiao Sunar harus membangkitkan karakternya ya, karena di season sebelumnya dia tidak berikan waktu untuk tampil sebagai heroin utama dalam serial Betul-Betul to the Heaven ini. Jadi di Akademi Jianan ini maka heroin utama berfokus kepada Xiao Sunar dan tentu saja akan ada banyak gula di sana ya. Dan scene selanjutnya ialah menampilkan Xiaoyan yang menampilkan kekuatan Three Mysterious Change ya, yang mengeluarkan 3 perubahan api misterius, dan di sana dia sedang berlatih bersama Yellow. Di sana diperlihatkan ada efek naga ke langit ya. Apakah ini mungkin efek dari Xiaoyan yang nantinya akan menelan pil misterius Yin Yang yang dia dapatkan nanti dari Black Corner Region. Selanjutnya adalah pertandingan final di pertandingan peringkat teratas di Menara Api, di mana Xiaoyan di sana di puncak pertandingannya mengeluarkan Buddha Angry Lotus ya, dan kemungkinan dalam seri novelnya diceritakan dia mengeluarkan ini ketika menghadapi Liu Qing. Dan di scene akhir inilah yang mau admin bahas, di mana scene akhir ini memperlihatkan Xiaoyan dengan wajah baru. Di sini Xiaoyan menggunakan pakaian berwarna hitam dengan wajah baru dan tampilan rambut yang baru, dan tentu saja dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan api teratai. Jadi sudah dipastikan ini adalah Xiaoyan dengan wajah baru. Tapi kemungkinan dia akan muncul nanti di akhir-akhir episode ya. Dan untuk orang yang menjadi lawannya di bawah sini ialah orang dengan outfit berwarna biru juga. Tidak diperlihatkan memang, tapi kemungkinan besar ini adalah Han Feng. Ya, kita lihat saja nanti seperti apakah yang akan ditampilkan Han Feng dari versi animasinya. Oke teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai update dari Betul-Betul to the Heaven ini yang akan rilis nanti tanggal 31 Juli? Hal menarik apakah yang akan kalian nantikan dari Betul-Betul to the Heaven ini? Dan jika ada hal-hal yang terlewatkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.